diutus keluar menjadi manusia. Firman keluar Jadi menjadi manusia. ya, firman ini diutus keluar menjadi manusia. Keilahiannya diutus keluar menjadi manusia. Sedangkan yang sang firman tadi yang sudah menjadi manusia itu memperkenalkan firmannya itu untuk disembah. Bahkan yang dinyatakan sebagai firman yang sudah menjadi manusia itu tadi menyatakan diri bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau itu memang Dari firman diriku itu sendiri. jadi firman, berarti apa yang dikatakan Bang Bro terkait dengan Tuhan yang sudah jadi manusia itu batal. Kenapa? Karena yang menjadi Tuhan yang firmannya itu sudah jadi manusia, manusianya itu bicara, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku. Masih membutuhkan kekuatan lain, yaitu Tuhan yang mengutus aku. Nah ini Ya. Coba yang menurut Pak Amir. yang enggak istilahnya yang tidak selevel apa yang dikatakan firman itu Tuhan. Karena Coba firman Pak yang Amir. menjadi manusia ini tetap aja jangan kau katakan aku baik. Yang baik adalah Allah itu saja. Nah, tidak mengatakan Coba. dirinya baik, sedangkan Sang dia Pencipta. kalau menurut Bang siapa itu Bang Bro tadi terkait firman ini adalah Allah. Allah sudah menjadi manusia. Tapi sang manusia itu menyatakan diri, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, lalu menyatakan bahwa jangan kau katakan aku baik. Karena ini firman yang sudah jadi manusia loh. Firman adalah Allah. Allah sudah menjadi manusia. Tapi manusianya tetap aja dia bicara, jangan berkata aku baik. Berarti masih membutuhkan kebesaran yang dia agungkan. Dia masih mengagungkan yang lebih besar lagi untuk mengajarkan kepada Bani Israel. Itu Bro. Coba Pak Amir, kalau dikatakan tadi tidak terpisah, bisa nggak Sang Pencipta menciptakan tanpa melalui firman? Atau pernah nggak? Ya segala sesuatu diciptakan karena firman toh. Lah kalau Bang Bro menyatakan itu bagaimana saat Tuhan menciptakan alam semesta, jadilah cakrawala, jadilah bumi dan isinya. Itu kan berdasarkan firman. Itu juga firman. Artinya gini loh Pak Amir. Tidak bisa dipisahkan antara Sang Pencipta dalam karya penciptaan dengan firman ini. Sekalipun bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Kan begitu. Tidak bisa dibedakan. Bisa dibedakan. Iya. Loh, Sang Pencipta dengan firman beda apa tidak? Allah dengan firman beda apa enggak? Kalau firman, kalau di dalam Al-Quran atau di dalam keyakinan Islam itu adalah sifat. Lah iya, sifat, kan firman kan sama kalam. Kalam kan kalam sifat. Sama Allah kan beda. Nah, beda atau sama? Nah, bedanya bukan begitu. Kalam itu saat diucapkan, saat dikeluarkan, itu menjadi firman Tuhan. Perintah, larangan yang diteruskan oleh yang menerima. Sebagaimana Yesus juga menerima. Sedangkan Yesus mengatakan kalau dia itu firman sendiri, Yesus masih mengatakan segala firman yang telah kuterima, telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Berarti masih menerima firman. Berarti yang sifat sang firman itu tadi yang sudah jadi manusia masih menerima firman. Bagaimana yang sudah dicatat oleh murid-muridnya? Bagaimana tuh? Kalau konteks itu kan tadi sudah jelas Pak, di dalam penciptaan saja tidak bisa terpisah. Iya, betul. Begitu juga di dalam karya keselamatan sama. Secara hakikat tidak terpisah, secara hakikat keberadaan sebagai Sang Pencipta tidak terpisah. Baik Bapa, Putra, Roh Kudus tidak terpisah, sekalipun bisa dibedakan. Tetapi dalam Islam juga kan penciptaan kan juga dengan firman-Nya. Sebagaimana Yesus diciptakan dengan firman-Nya. Sebagaimana Adam diciptakan juga sebagaimana firman-Nya. Otomatis segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan itu firman dengan kekuasaannya. Iya kan? Otomatis kalau
dengan kekuasaannya itu berfirman menjadikan apapun itu dengan firman-Nya, dengan kekuasaannya, sebagaimana menciptakan Yesus tanpa Bapa tapi bisa menjadi manusia, tanpa apa-apa tapi jadi manusia, dengan tanah aja bisa manusia, apalagi sudah ada wadah tempat untuk menjadikan manusia. Itu kan merujuk pada kekuasaannya, sehingga Yesus mengaku bahwa dia adalah seorang manusia, diutus untuk jadi manusia dan menjadikan firman yang diterimanya untuk disampaikan kepada kaumnya. Diutus jadi manusia, ya. Nah, sekarang coba kalau dia pamer gimana? Kalau dia pamer gimana? Kira-kira Allah menyelamatkan manusia melalui apa? Kalau Allah menyelamatkan manusia melalui nabinya, yaitu apa? Yaitu melalui firman-Nya terkait dengan apa? Perintah, nabinya larangan. Apa firman-Nya? Hah? Nabinya apa firman-Nya? Firman-Nya yang diutus, yaitu sebagai apa? Sebagai peringatan, perintah. Atas perintahnya, inilah yang menyelamatkan. Perintah siapa? Perintah sang firman tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala diperintahkan kepada manusia untuk menyembahnya. Tertera di mana? Di dalam Al-Qur'an sesuai dengan firman-Nya. Kan gitu. Berarti Allah menyelamatkan manusia melalui firman-Nya. Allah juga menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya. Iya, Allah menciptakan segala sesuatu. Kitanya yang mengikuti apa yang diperintahkan Allah melalui firman-Nya, yaitu Al-Quran. Untuk seperti perintah sholat, perintah zakat, berpuasa, baik pada bapak ibu, baik pada saudara-saudaranya, mengampuni kepada orang yang berbuat jahat kepada kamu. Itu perintahnya kepada manusia untuk berbuat baik. Nah, itu namanya firman juga. Firman untuk jadikan pedoman hidup untuk umat manusia, untuk selamat. Berarti pamer, berarti sama pamer kalau misalkan seperti itu konteksnya. Allah menyelamatkan manusia melalui firman-Nya yang dititipkan kepada Nabi dan disampaikan, kan begitu? Betul. Ya kan, sama dengan apa yang misalkan orang Kristen ya, atau Alkitab sampaikan, ajarkan ya. Allah menyelamatkan manusia melalui firman-Nya. Bedanya firman-Nya ini, bedanya firman ini menjadi manusia, menjadi daging. Tapi yang dagingnya ini masih menerima firman, itu yang sayangnya. Iya, memang seperti itu karena firman. Nah, itu kan tadi firman kan Pak Amir juga bilang banyak, ada hukum, ada penciptaan, ada perintah, ada larangan, ya kan? Kalau menciptakan terkait dengan menjadi bentuk makhluk, ya, itu adalah penciptaan. Ya, diciptakan dengan firman-Nya. Bentuknya manusia. Kalau yang hukum, nah, manusia ini karena apa? Dengan kekuasaannya, sehingga menciptakan manusia tanpa sentuhan seorang laki-laki dengan ibu yang suci. Nah, itu merupakan menunjukkan kekuasaannya Tuhan. Sebagaimana menciptakan Adam, itu untuk penciptaan. Sebagaimana menciptakan alam semesta ini, itu juga dengan firman-Nya. Apa masalahnya di sini? Kalau masalah firman untuk pengajaran, untuk keselamatan, yaitu dengan apa yang dinarasikan, diperintahkan. Manusia itu diperintahkan untuk mengikuti apa yang diberikan kepada para nabinya. Karena nabi ini, yaitu Isa alaihissalam, diciptakan dengan firman-Nya, dengan kekuasaannya, tanpa seorang bapa. Ini bukan penjelmaan, tapi penciptaan manusia tanpa sentuhan seorang laki-laki jadi manusia. Tapi sang laki-laki ini akan menjadikan, akan diberikan firman juga, yaitu Injil. Yang untuk apa? Pengajaran. Kepada siapa? Kepada Bani Israel. Yang mengikuti ajarannya itu masuk surga. Gitu. Tapi kalau konsep terkait dengan penciptaan manusia, penciptaan alam semesta, ini juga dengan penciptaan dengan kekuasaannya. Bukan firman itu langsung menjerumus di dalam manusia lalu jadi manusia. Enggak, kalau konsep di dalam Isa. Atas kehendak, atas kekuasaan. Menciptakan sesuatu itu, kalau Allah kun fayakun, godir ngalih. Karena kekuasaannya ada di tangan Allah. Menciptakan manusia yang tadinya tidak ada, jadi ada, gampang. Apalagi menciptakan Yesus yang sudah ada, Bunda Maria, gampang. Sehingga apa yang diperintahkan atas
hukum-hukum yang dibawa Yesus ini yang harus diikuti. Inilah keselamatannya. Bukan Yesusnya yang jadi keselamatan, tapi apa? Atas perintahnya Tuhan ini loh yang jadi selamat sebagaimana umat Islam. Apakah penyelamatannya umat Islam? Yaitu mengakui dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi melalui firman Allah yang diberikan Kanjeng Nabi. Sama sebetulnya, tapi penganggapannya dari ini loh yang salah pahamnya terkait Yesusnya ini atau Isa alaihissalam ini. Konsep dari keimanan Nasrani juga. Begitu, Bu. Makanya diluruskan di dalam Islam bahwa Isa alaihissalam menerima firman sebagai Injil, kabar gembira untuk kaum Bani Israel yang mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Kalau di dalam Islam, kalau dalam Al-Quran, Isa alaihissalam juga mengajarkan terkait dengan sholat, puasa, zakat. Itulah jalan keselamatan. Yang mengikuti itu. Sebagaimana Islam, kalau mau selamat, ya mengikuti apa yang diperintahkan, mengikuti sholat, zakat, puasa, berbuat baik kepada orang tua, dan menjalankan apa syariat-syariat yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannah wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adahu hududahu yudkhilhu naro. Nah, gitu. Inilah ajaran gitu loh, Bang Bu. Penjelasannya itu sebetulnya. Pak Amir. Pak Amir. Monggo. Begini Pak Amir, dari tadi kan yang dibahas terus mengenai kekristenan, mengenai Yesus. Bukan, kalau aku nggak ada kekristenan juga, Islam juga tak bahas, bro. Bukan Kristen saja. Oh ya udah, bisa nggak saat saya bertanya sama Pak Amir? Silakan, kalau aku bisa jawab tadi. Ya, ini pertanyaan saya ini simpel aja kok. Allah kalian itu cuma satu ya, Esa. Ya. Iya, Esa. Satu. Keesaan Allah hanya satu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, yang jadi pertanyaan saya, kenapa di situ ada kata kami, Pak? Kami di sini untuk menerangkan terkait dengan kekuasaannya Allah. Sebagaimana Presiden menyatakan kami putra-putri Indonesia, apakah kami di sini menunjukkan dia seorang orang banyak yang baca itu Presiden? Kan enggak. Tapi di dalam kami di sini menunjukkan kekuasaannya Allah. Yang saya tanya, bukan kami itu jamak, bukan. Atau lebih dari satu, itu aja dulu. Kata kami itu satu atau lebih dari satu? Kami di dalam Islam, di dalam Al-Quran, lain ya bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Karena kami untuk nahnu itu digunakan untuk, kalau nahnu di dalam Al-Quran menyebutkan Tuhan, berarti menunjukkan kekuasaan. Menunjukkan keagungan. Begitu bro. Jangan kau anggap itu jamak. Enggak. Karena di dalam Quran, kul, katakan, huwallah, hanya Allah. Ahad satu, ahad satu. Iya, kan katanya ahad satu kan? Esa. Ya, kenapa? Esa satu. Sebagaimana Bani Israel. Shema Israel, Edonelah ehad. Satu. Itu yang saya tanya aja, Pak. Ehad itu satu, ahad itu satu. Satu itu, kami itu lebih dari satu atau satu? Itu aja dulu. Jangan kau narasikan kami di dalam bahasa Indonesia dengan nahnu di dalam bahasa Arab atau bahasa Al-Quran. Ini bahasa penyebutan keagungan Allah. Kalau Allah untuk disembah, innani annallah, innani sesungguhnya aku. Kalau untuk disembah ya, tapi kalau untuk penciptaan pasti menyatakan nahnu. Kami itu yang dimaksudkan nahnu, karena di situ menunjukkan ada yang diperintahkan di situ yaitu malaikat. Ya, malaikat dan manusia yang akan menerimanya. Maka menunjukkan nahnu. Nah, nahnunya ini adalah kami Allah yang satu tunggal tadi. Tapi yang diutusnya ini sebagaimana malaikat menyampaikan wahyu kepada Kanjeng Nabi Muhammad, maka di situ menunjukkan kami. Tapi kaminya itu kami Allah, menunjukkan untuk disampaikan kepada manusia. Tapi kalau untuk penyembahan, innani sesungguhnya aku. Innani annallah, aku adalah Allah. Itu menunjukkan keagungan, keesaan untuk yang disembah. Enak tuh kalau di Al-Quran jelas. Kalau untuk penyembahan disembah, di situ menunjukkan dirinya. Innani annallah. Sungguhnya akulah Allah. Ya. Innani tuh.
Di situ menunjukkan aku loh. Tapi kalau terkait dengan penciptaan, pasti di situ menunjukkan kami, nahnu. Kenapa? Menunjukkan keagungan, tapi memerintahkan utusannya yaitu malaikat dengan manusia. Ini hebatnya Al-Quran. Begitu bro. Kami itu arti Jangan kau narasikan kami itu sebagaimana kau yakini kami di dalam kami putra putri Indonesia. Bukan. Ini nahnu menunjukkan terkait keagungan Allah, memerintahkan malaikat, lalu diterima oleh manusia. Ini namanya nahnu. Tapi kalau untuk penyembahan, untuk disujudi, innani anallah. Innani sesungguhnya aku. Aku ini di sini Al-Quran ini menyebutkan. Coba cek di dalam Al-Quran surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimus sholat. Akulah Allah Tuhan. Ya, innani anallah la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Iya, berarti itu jelas. Fa'buduni wa aqimus sholat, dan sembahlah aku. Nah, ini. Nah, itu jelas, itu esa. Nah, jelas. Tapi kalau masalah penciptaan, pasti di situ menunjukkan kami. Karena apa? Ada yang diperintah, yaitu malaikat. Nahnu. Iya. Tapi yang isi pokoknya yaitu menunjukkan kekuasaannya, memerintahkan malaikat yang diterima oleh manusia. Menunjukkan kekuasaannya yaitu nahnu. Menunjukkan keagungannya. Begitu bro, kalau di dalam Al-Quran. Jelas, karena kita mempunyai konteks ajaran yang berdasarkan konteks original yang difirmankan oleh Tuhan, diterima oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berupa bahasa Arab. Ini yang harus kamu pahami. Kalau kamu memahami terkait kami yang ada di bahasa Indonesia, yang sebagaimana di biblosmu yang bahasa Indonesia, kaminya seolah-olah jamak. Tapi di sini juga ada pertengkaran. Enggak begini. Karena kalau di situ kamu menunjukkan kebanyakan Tuhan. Kalau Tuhan itu banyak, bagaimana mengatur alam semesta, bro? Terima kasih Pak Amir, Pak Ustadz Amir. Terima kasih. Cocok, saya Islam. Saya Islam. Saya barusan mendengar penjelasan ini. Terima kasih sekali. Jadi ada, ya itu. Jadi saya sendiri kadang, maksudnya kami ini piye? Kadang masih saya Jawa ya. Nah, saya juga baru tahu. Terima kasih Pak Amir. Terima kasih. Jadi kami kalau nahnu di dalam Al-Quran itu dijelaskan jelas itu. Adanya kami menjaga, kami yang menjaga. Karena yang menjaga itu adalah malaikat dengan manusia. Jadi saya terima kasih. Ini ada pengetahuan baru karena merujuk kepada nahwu sorob ya. Saya kan tidak seberapa punya kemampuan untuk nahwu sorob ya. Tapi ada penjelasan dari Bapak Amir ini bagus. Terima kasih. Saya tapi baru kalau penyembahan, kalau istilahnya, kalau di dalam Al-Quran menyebutkan penyembahan, menunjukkan dirinya untuk disembah, itu menunjukkan aku. Karena itu yang harus tidak ada lain yang disembah kecuali aku. Di situ menunjukkan. Siap, Pak Amir. Siap. Terima kasih, Pak Amir. Saya terima kasih. Saya diberi pengetahuan baru ini tentang bahasa kami yang ada di Al-Quran yang menyebutkan diperuntukkan kekuasaan bukan penyembahan itu. Terima kasih. Betul. Kalau penyembahan di situ menunjukkan aku, tapi kalau kekuasaan menunjukkan kami, karena ada malaikat yang diperintah dan manusia yang menerima. Itu yang baru dijelaskan di dalam Al-Quran. Iya, iya, mantap. Tapi kalau untuk menyembah, untuk disembah, pasti Al-Quran menyebutkan, menunjukkan dirinya aku, sebagaimana surat Toha tadi. Hebatnya Al-Quran itu begitu, nggak menunjukkan kejamakan sehingga diterangkan Trinitas. Oh enggak kalau di Al-Quran nggak begitu. Inilah firman Allah. Makanya di sini Al-Quran itu akulah yang menjaga, kamilah yang menjaga. Yang menjaga, kamilah yang menjaga siapa? Termasuk di hatinya insan manusia di sini menunjukkan dia juga menjaga. Dengan apa? Dengan para hafid. Ini juga menjaga. Tapi atas kehendaknya Allah, keagungannya Allah, dia ditunjukkan kami. Keagungan diberikan kepada manusia juga, yaitu dengan menghafal. Malaikat yang menjaga,
selalu menaungi kepada para nabinya. Ini maka keagungan Allah ditujukan pada kami. Tapi kalau masalah penyembahan, nggak ada nahnu, tapi innani anallah, saya. Sesungguhnya akulah Allah. Tiada ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Nah, menunjukkan keagungan sendiri aku di situ. Karena penyembahan yang disembah cuma satu. Qul huwallahu ahad. Begitu, bro. Jelas kamu di Islam. Jangan digabungkan kami. Kalau aku dengar umat seperti mobil ini ketawa sendiri kadang-kadang. Wah, di Al-Quran itu menunjukkan kejamakan saya sendiri akan belajar lebih belajar lagi tentang nahwu soroh, Pak Amir. Terima kasih ya. Oke, mantap. Monggo Kang Ali jelasin, ini Kang Ali juga yang paham fasih terkait penjelasan itu. Silakan Kang Ali. Pak Amir. Halo. Ya oke, ya terserah sih Pak, kalau itu jawabannya udah saya juga tidak membantahnya. Oke. Betul. Itulah kepahaman kami di dalam di dalam keimanan keislaman kami. Oke, cuman satu lagi bisa saya bertanya mengenai ketuhanan, Pak. Nah, begini Pak, apa bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, Pak? Nah, dengan adanya kalau di dalam Islam ya, kalau di dalam Islam berpikirlah terkait dengan penciptaannya, dan janganlah kamu berpikir terkait dengan zat Allahmu. Kita memikirkan alam semesta ini sebagai penciptaannya aja, otak kita nggak mampu. Apalagi kita memikirkan Tuhan yang mencipta. Bagaimana kita memikirkan Tuhan yang mencipta? Kita memikirkan matahari saja yang diciptakan oleh Tuhan. Di dalam matahari itu ada apa? Itu kita nggak tahu kok. Apalagi kamu yang menciptakan yang menciptakan. Nah, ini makanya kita diuji di sini untuk keimanan kita. Menguji terkait dengan kalau itu sudah diciptakan Tuhan. Enggak begini aja. Pak Amir, kalau itu bisa dikomparkan ke Tuhannya Yesus. Iya. Sama. Sama dikomparkan Tuhannya Yesus sama itu. Iya, sama sebetulnya, tapi pengertian dari pihak Kristen itu salah pengertian. Kalau di dalam Islam sudah dijelaskan nggak salah pengertian. Karena Allah itu qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, Pak. Gitu. Pak, sebentar ya, saya begini. Ini saya kasih narasi bentar, Pak. Begini, si A mengatakan bahwa dia itu pencipta langit dan bumi, dan si B juga sama-sama mengatakan dia pencipta langit dan bumi. Cuman si A ini cuman hanya mengklaim bahwa dia pencipta langit dan bumi. Mantap. Sama dengan Yesusmu yang mengklaim dirinya pencipta dan bumi sama. Ya, dengarkan dulu Pak. Begini Pak. Sudah itu sudah tahu. Kamu juga nggak memahami itu Tuhannya Yesus juga. Sama. Jangan dulu, nanti ya jelasin, nggak apa-apa, itu gampang. Ini Pak, ini sabar dulu Pak, kan saya ini, kan tadi kan saya jelasin bahwa si A ini sama-sama pencipta langit dan bumi, si B juga begitu sebaliknya. Tapi cuman si B ini lebih jelas, dia kan bisa, dia pencipta langit dan bumi dan bisa membuktikan dirinya pencipta langit dan bumi. Mantap. Maka dalam Al-Quran itu menyebutkan gini ya. Pak butuh ya ayuhanas, butuh rabbakum min khalaqakum. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu. Ya. Sehingga apa yang diciptakan Tuhan, Allah memberikan petunjuk-petunjuk bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan itu sendiri. Sebagaimana di dalam Al-Quran menyebutkan manusia diciptakan dari saripati bumi, manusia diciptakan dari tanah, lalu untuk turun-temurun manusia diciptakan dari saripati bumi, lalu menciptakan dari setetes air yang hina, ya dah? Lalu ditaruh di tempat yang kokoh. Nah, ini menunjukkan bahwa Sang Pencipta memberikan clue, memberikan petunjuk bahwa manusia oleh Tuhan ini diciptakan begini. Kalau ada Tuhan tidak bisa menerangkan terkait ciptaannya, Tuhan bodoh.
Oke, Pak. Betul. Oke, Nah, begini. kalau ada Tuhan memberikan petunjuknya terkait apa yang diciptakan alam semestanya dan diterangkan di dalam kitab sucinya, biar manusia itu bisa berpikir bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan, sehingga Tuhan memberikan clue bahwa alam semesta itu diciptakannya. Sebagaimana bumi dan alam semesta ini dulu satu, maka Allah memberikan pemecahan bumi dan langit ini sehingga jadi berpencar, sehingga kita bumi ini adalah salah satunya. Nah, setelah diteliti oleh ahli-ahlinya, memang dulu bumi dan isinya ini dulu satu, sehingga terjadi ledakan namanya Big Bang. Oke, Itu Pak, juga bisa dibuktikan. Kalau ada Tuhan memberikan petunjuk kepada manusia bahwa ciptaannya itu tidak bisa diteliti oleh manusia yang mempunyai ilmu, maka di sini Al-Quran sebagai petunjuk oleh manusia yang berakal, sehingga apa yang diterangkan di dalam Al-Quran dijelaskan oleh ilmuwan masuk. Nah, berarti sang firman di dalam Al-Quran itu adalah yang benar-benar menciptakan langit dan bumi. Makanya afala ta'qilun, afala ya'lamun. Inilah Al-Quran selalu memberikan peringatan kepada manusia untuk berpikir. Ya, Kalau Pak. namanya Tuhan menerangkan matahari, tapi nggak sesuai dengan apa yang disebutkan itu, ya namanya Tuhan Gabrul. Kan begitu, bro. Pak, Makanya Al-Quran sebagai petunjuk oleh manusia yang berakal. Lalikal kita bulan wa ibabihi udal lil mutakin. Demikianlah Al-Quran. Ya, Begini. tidak ada keraguan-raguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang yang berakal, yang beriman. Itu panjang bro. lebar Bapak jelasin. Oh itu harus. Karena kalau orang tanya itu harus dijelaskan dengan lebar biar paham. Kalau nggak paham ya. Pak, begini Pak. Bukmun umyung pahum la yu'minun. Cari kesalahan terus gitu. Begini Pak. Namanya manusia yang tidak berakal kalau di dalam Al-Quran ya. Begini Inilah Pak. petunjuknya manusia kok. Masalahnya begini Pak, kan Ya, agama silakan. di dunia ini banyak Pak, makanya sama-sama mengklaim Tuhannya benar, makanya kita telusuri yang benar-benar ini Pak. Nah, makanya Sejuta Tuhan yang mengklaim tapi tidak bisa menerangkan apa yang diciptakan, itu namanya Tuhan Gabrul. begini Karena Pak, Tuhan akan alam semesta ini pasti dia memberikan petunjuk kepada manusia bahwa alam semestanya ini diciptakan olehnya. Bapak, Itu baru Tuhan. Begini. Tukang mobil aja ya, tukang bikin mobil atau bikin tip itu aja. Ada petunjuk kok. Mau menciptakan langit dan bumi nggak ada petunjuknya, maka Al-Quran sebagai petunjuk enggak pertanyaan bagi begini. manusia yang berakal. Itu silakan Bang Derajat. Begini Pak, apakah kita yakin kalau hanya klaim begini Pak, saya adalah Allah sembah saya, apakah itu percaya sedemikian rupa aja? Makanya di sini nih ditunjukkan akal budi manusia sebagaimana diberitakan Yesus untuk bertuhan dengan akal budi di sini. Biar sama-sama ini kita telusuri begini Pak, kan saya kata tadi kan sama-sama ini si A sama B pencipta langit dan bumi, cuman si B ini dia lebih plus lagi daripada si A, bisa membuktikan dirinya dia itu Tuhan. Dia datang ke dunia itu Pak, itu masalahnya. Tapi yang si A ini cuma hanya klaim gitu Pak, itu maksud saya. Kalau hanya ada Tuhan ya sama turun ke bumi, sedangkan Tuhan itu sendiri menyatakan bumi nggak bisa mampu untuk ditempati, tapi ada narasi bahwa Tuhan turun ke bumi. Itu namanya Tuhan yang tidak berkolerasi dengan apa yang dinarasikan. Rupa manusia, kalau dia turun ke dunia dengan keilahiannya, memang dunia hancur Pak. Makanya dia membuktikan dirinya, dia Tuhan, dia mengambil rupa manusia itu Pak. Makanya kita nggak mati. Itu Pak, kan jelas. Kalau di Islam dong, kalau di Islam sekali lagi, maka di dalam Islam itu dibatasi. Makanya di Islam dibatasi ya, bahwa yang benar. Allah tidak sama dengan makhluk. Betul ya. Pak. Kalau ada Tuhan disamakan dengan makhluk walaupun menerasinya, Tuhan itu yang rohnya yang masuk.
tapi sudah menjadi manusia, itu namanya menyamakan dengan Tuhan. Kalau di dalam Islam, musyrik semusyrik-musyriknya. Tempatnya kholidina an-nar jahannam kholidina fiha. Itu, ingat itu. Di dalam Islam tidak boleh menyentuh terkait dengan ketuhanan, disamakan dengan apapun narasinya. Dibolak-balik narasinya, tapi itu narasinya Tuhannya berwujud. Itu namanya kemusyrikan yang nyata. Iqra, Pak Amir. Pak Amir. Betul. Ya. Jadi ayat pertama itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan disitulah semua alam semesta ini bacalah dengan atas nama Tuhanmu. Semua ini dalam kekuasaan Tuhanmu, diciptakan Tuhanmu. Tuhanmu ya di situ-situ semua itu. Iya Pak Raksa, begini Pak, kalau cuma Sudah deh begini, dengarkan saya ngomong dulu, Anda usah begini, begitu saja, ikut saya ya toh. Jadi kekuasaan Tuhan di mana? Tuhan itu di mana-mana. Iya Pak, kan saya katakan Menguasai kemana-mana, menguasai Yesus, menguasai Maryam, menguasai saya Raksan. kalau cuman hanya mengklaim bahwa dia pencipta langit dan bumi, Mengklaim, dengarkan dulu tuh, kok cuma mengklaim. enggak, kan kita Tadi kan dulu Pak satu-satu. Tuhan katanya hanya mau menyampaikan melalui masuk ke dalam menjadi manusia. Lah kenapa harus menjadi manusia? Oh, manusia itu diperintah ngomong itu bisa. Coba kalian dengarkan dulu penjelasan saya Pak. Begini Pak. Duh, saya sudah mendengarkan penjelasanmu tadi. Ya Pak, kan kita Halo, Assalamualaikum. Ini Bang Juma benar atau bukan ini? Halo, Pak, begini Pak. Assalamualaikum. Kan Tuhan itu kan bisa membuktikan dia itu ada dengan Palsu itu Bang Amir. Dikik aja tenggelamkan ke septic tank. Kalau hanya biar aja nanti dulu. sama juga. Kalau kalian juga bisa mengatakan itu saya pencipta langit dan bumi Pak. Ya untuk apa? Ya kalau kita tidak bukti Tuhan itu ada kan udah jelas tadi. Cuma mau nyolong koin doang itu. Dikik aja ke septic tank. Kan Tuhan itu ya katanya Tuhan, tapi tidak bisa membuktikan dia itu Tuhan. Membuktikan di mana-mana di alam semesta ini sudah ciptaannya. Bukan sekedar yang bernama Yesus. Ya, kecuali kalau cuma dengan planet, bumi, alam semesta itu sudah dibuktikan oleh Allah. Itu saya di Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kecuali kalau cuma Saya tidak usah ada kecuali, jadi bayangkan itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dulu. Begini Pak. Baru kamu bantah gitu loh. Coba. Kamu mengabaikan cerita firman Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Coba amati dulu. Kok cuma terus? Gimana kamu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah atas nama Tuhanmu. Tuhanmu itu di mana-mana. Ya katakan tadi yang satu. Kekuatannya sudah dibenar. Ya satu, tapi kekuatannya di mana-mana, termasuk yang kamu yakini menjadi manusia. Oke Pak, saya tanya Bapak, apakah Allahmu bisa jadi manusia? No, nggak mungkin. Tak mungkin. Nggak mungkin. Karena ya juga, kalau Tuhan itu menjadi manusia, nggak rela. Kenapa? Kalau Tuhan sudah menjadi manusia, sudah kotor. Nggak suci lagi. Berarti kalau Tuhan sudah jadi manusia, menunjukkan kesuciannya Tuhan jadi manusia, berarti nggak rela saya. Kenapa? Kami berwudu untuk menyembah Tuhan yang suci. Bukan Tuhan yang tempatnya ada tempat beraknya, ada tempat kencingnya. Makanya umat Islam selalu bersuci untuk menyembah Tuhan yang suci. Tuhan Maha Kuasa. Bagaimana kalau Tuhan yang suci berwujud manusia lalu kita sembahi, kita harus suci? Bagaimana? Sedangkan dia membawa kotoran. Makanya Tuhan yang suci nggak mungkin jadi tidak suci. Tuhan yang Maha Kuasa tidak mungkin akan menjadi yang tidak kuasa. Karena kalau sudah menjadi manusia, terbatas lingkupnya. Masih membutuhkan makan, masih membutuhkan bantuan orang lain. Bahkan hidupnya aja minta bantuan sama ibunya, bro. Masa ada Tuhan minta bantuan? Ingat, bro, ingat, kita pikir. Tidak mungkin Tuhan membutuhkan orang lain. Karena Tuhan Maha Penghidup, Maha Menghidupi. Tidak mungkin Tuhan menyandarkan hidupnya hanya kepada seorang ibu.
Gabrul itu bro, gabrul, masya Allah. Si Bapak Naudzubillah wa naudzubillah min dzalik kalau menurut umat Islam. kuasa Tuhan, padahal itu maha kuasa, Pak. Kok Nah, Anda kalau kemahakuasaan Tuhan, lalu Tuhan lu bisa menjadi jadi tidak kuasa, sapi nggak? itu namanya Mobil. Tuhan gabrul kalau menurut Islam. Mobil, Menurut Tuhan lu Islam, bisa ya, jadi menurut saya sapi nggak? saya. Tuhan Kenapa? Kalau Tuhan sudah menjadi manusia, tempatnya kotor, Ini tempatnya yang najis. debat malah hostnya ini. Ya silakan. Ya, kenapa dia menjadi manusia? Karena manusia kan ciptaan yang paling mulia. Kan bisa jadi apa aja, kau bilang bisa jadi sapi nggak? Bisa. Wah, berarti sama Hindu dong. Enggak, maksudnya Yo, kok enggak? Boleh jadi sendal jepit nggak Tuhanmu diinjek-injek? begini, Pak. Kita Nah, selalu begini, mintanya nggak selalu begini. Coba konsisten. kadang-kadang Katanya begitu, bisa gitu loh. jadi apa aja, jadi tai bisa Kalau nggak? kamu masih begini, ya akhirnya begitu. Coba begitulah supaya bisa begini gitu loh. kalau dia Giliran jadi tai, ogah. Gimana sih katanya bisa jadi apa aja? kalau dia menjadi sapi untuk apa? Itu aja kita harus berpikir di Oh, situ. berarti kau melanggar logikamu sendiri, katanya bisa jadi apa aja. Jadi sapi berarti agamamu nyontek dari Hindu. Menjadi manusia berarti ada tujuannya dong. Gitu. Iya, sekarang pertanyaannya kan tadi kamu bilang bisa jadi apa aja maha kuasa, bisa jadi sapi nggak? Ternyata sama Hindu, agamamu nyontek dari Hindu. Kalau Tuhannya kamu, Tuhannya Yesusmu menjadikan kamu ya ada tujuannya. Supaya menyembah. enggak, coba dengarkan dulu. Udah saya enggak lagi loh. Tuhanmu, Tuhannya Yesus menjadikan dirimu supaya kamu menyembah. Ngomong sebentar. Besek gitu aja. Ibu kita Tuhanmu Tuhan yang menjadikan kamu, menjadikan Yesus supaya menyembah. Mari kita ini Menyembah kepada yang menjadikan. Masih hal lagi. Karena Tuhan menyelamatkan manusia, bukan Kok Tuhan menyelamatkan manusia? Menyelamatkan manusia dengan perintah-perintahnya dan larangannya. Astaga, Pak. Makanya Kok astaga? Dengarkan. Diperintah menyembah, diperintah berbaik hati, jangan ngebom Hiroshima. Begini aja, Pak. Lebih hebat Tuhanmu atau Allahmu? Tuhan saya bisa menjadi manusia. Allahmu apa? Apa yang Bisa menjadikan dirimu. Tanya, bisa jadi bisa tai menjadikan nggak dirimu. Tuhanmu? Tuhanku bisa menjadikan dirimu, cuma kamu mengingkari. Mana buktinya, Pak? Kok mestinya gitu? Tuhanku bisa menjadikan dirimu dan kamu mengingkari. Buktinya mana? Buktinya dirimu bisa ngomong itu. Itu klaim itu, Pak. Dulu kelanjutannya bukan penciptaan si Yesus. Tuhan saya lebih hebat. Tuhan saya, ya itu Tuhanmu, Tuhanku. Tuhan saya bisa membangkitkan. Tuhanmu itu Yesus, yang hanya Tuhan saya bisa membangkitkan. disuruh melarang, disuruh menyuruh. Terus Tuhanmu apa? Allahmu apa? Allah yang menjadikan dirimu, kamu cuma mengingkari. Coba satu. Nah, kamu itu yang mengingkari Tuhan. Tuhan hanya satu, yang disembah oleh Yesus. Hanya klaim anak kecil. Tuhan itu Allah yang disembah oleh Yesus, yang menjadikan dirimu sekarang ini, dan kamu mengingkari. Buktinya kamu itu. Tuhan saya. Bukan Tuhan kamu itu namanya Allah. Tuhannya Yesus yang menjadikan dirimu. Pak, jangan kepanasan. Itu aja saya. Bukan kepanasan, memang saya orator seperti ini. Tidak kepanasan, saya damai-damai saja. Oke, kalau Bapak tidak kepanasan jangan ngerocos dong. Tidak apa-apa, kamu jangan terocos, cuma nadamu saya saya buktikan Tuhan saya hebat. Kamu itu mengingkari jadinya Tuhan. Tuhan saya bisa. Kamu mengingkari bahwa dijadikan oleh Tuhan Allah. Itu yang menjadi persoalan, Mak. Kata jelaskan. Saya sampaikan. Kamu tadi minta buktinya apa? Ya buktinya dirimu itu. Saya bisa menjadi manusia. Kok tidak bisa? Nah itu namanya kamu ingkar. Yang buta bisa melihat. Terus Allahmu apa? Apa yang bisa dilakukan? Bisa menjadikan dirimu siapa? Bisa. Oke. Bisa menjadikan Yesus. Bisa menjadikan Maryam. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Dalilnya dirimu diciptakan oleh Allah itu. Itu klaim, Pak. Itu klaim. Tapi kalau saya. Memang
keyakinan itu klaim. Semua keyakinan klaim. Tidak ada keyakinan tidak klaim. Kan ada saksi. Saksinya apa? Siapa? Petrus, Yusuf. Ya, dengarkan. Yesus membangkitkan Lazarus. Paulus, saksinya Paulus. Ya. Yesus membangkitkan Lazarus. Saksinya siapa? Yesus tidak pernah disalib, digantung sih ya, tapi tidak pernah disalib. Bapak, nggak usah kepanasan, Pak. Nggak usah. Udah kepanasan, memang gaya saya seperti itu. Dan itu memang diperintah oleh Allah. Jangan sekali-kali mundur kalau ada yang menghina. Nangis, Pak. Nggak usah. Kamu menghina Allah bisa apa? Nggak bisa begitu. Udah gini aja, buktikan apa bukti Allahmu itu. Buktinya kamu bisa ngocor di sini. Inilah kekuasaan Allah. Diciptakan oleh Allah. Bukan Allahmu. Begini, Pak. Kalau agamamu benar, mungkin di dunia. Jangan begini. Kadang-kadang begitu gitu loh, supaya nalarmu bisa bagus. Dan kamu bisa ke jalan yang benar. Karena kalian tuh sok-sokan, benar, paling benar gitu. Kalau kalian benar, agama kalian benar, mungkin mayoritas dunia ini Islam. Itu aja dulu. Kalian berpikir dulu. Ya. Itu aja. Loh, kalau kita mempunyai ajaran nggak paling benar, ya untuk apa kita yakini? Ya, kan keyakinan itu membawakan kita ke alam. Belum dikasih kesempatan ngomong Raja. Oh ya, silakan Bang Unggul, Pak Rakcep. Ya, mobil balik lagi. Tadi kan setiap enggak gini aja dulu, Pak. Agama dengerin dulu dong gantian. Ya, kita balik dulu karena tadi jawabannya itu nggak ada yang ngejawab. Nah, begini, Pak. Kan Allah ya menyatakan Dia menciptakan langit dan bumi. Kita lihat itu dalilnya di surat Qaf 38. Dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami tidak merasa letih sedikit pun. Sekarang tunjukkan dalilnya Yesus menciptakan langit dan bumi seisinya. Kan Tuhan saya kan datang ke dunia dengan mengambil rupa manusia, membuktikan diri itu ada. Bukan, pertanyaannya Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi. Aku sudah membacakan dalilnya. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Semua orang bisa klaim, wah Tuhanku menciptakan ini itu. Tapi jangan cuma klaim, kan katamu gitu. Sekarang dalilnya dulu keluarin. Mana Yesus menciptakan langit dan bumi? Silakan baca Kejadian 1 sampai itu Kejadian 2. Nggak ada nama Yesus. Itu akan firman. Itu doang firman kan, bukan Yesus. Kalau ini jelas Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kau jangan nyolong kitabnya Yahudi. Aduh, udah nggak usah ngomong gitu, Pak. Iya, sekarang tidak ada nama Yesus di situ. Yohanes 1:1 pada mulanya firman adalah himne platonis. Bonyok kamu, dari segi dalil aja bonyok, apalagi ditanya bukti mana Yesus menciptakan langit dan bumi. Nggak ada, dari dalilnya aja nggak ada, apalagi bukti. Yohanes 1 ayat 3, Ibrani 1 ayat 3. Shalom, assalamualaikum, salam toleransi. Waalaikumsalam. Ya, jadi nggak ada dalil ya, nggak ada dalil. Lu diam dulu, Kul. Mau bicara lu sama gua, Bill. Begini aja. Kristen, gua Kristen. Ya. Islam ini. Gua bilangin lu, Bill. Lu nggak ada pilihan dengan sampah, Bill. Ada, kalau gua bilangin lu, Bill, ya. Kita tahu Tuhan kita siapa, disalib bagaimana, itu kepercayaan kita. Kalau saudara-saudari kita tidak mengimani hal itu wajar. Kenapa lu debatin? Saudara-saudari kita yang Muslim itu punya kepercayaan yang berbeda dengan kita. Lu ngapain ngedebatin? Lu tolol gitu. Orang beragama nggak perlu ngomong kayak tadi yang gue dengerin di bawah. Gue dengerin lu, mobil. Ya, lu just shut your fucking mouth. Oke? Lu bukan orang beragama, begitu caranya. Orang Kristen nggak pernah diizinkan menghujat agama lain sesembahnya berserta akidahnya. Ya, umur gue udah lebih tua dari lu jauh. Gue malu jangan bawa Kristen lu ya. Gue orang Kristen. Tidak pernah diajarkan seperti itu. Ya. Lu diam. Lu kalau gua garuk lu pakai baju oranye sebentar lagi. Lu diam mendingan. Ya, lu turun sekarang. Coba gua garuk pakai baju oranye. Lu mau apa? Lu gua garuk pakai baju oranye ntar ujungnya. Baru lu langsung sebentar. Turun lu mendingan.
Ya, stop, lu jangan menghina-hina terus. Stop, jangan menghina-hina terus. Ya, Tidak gue menghina. orang Kristen, lu tahu nama gue ada di GBI. Ingetin, kalau lu menghina terus orang Islam, lu berhadapan dengan gue. Lah, kok kejam-kejam? Lu diem. Lu gue garuk dan 24 jam lu pakai baju oriental. Bro Amir bisa diturunkan nggak mobil? Sudah cukup orang ini. Tinggal di screening aja. Loh, kepanasan ya? Nggak Kristen kepanasan. kepanasan. Nggak kepanasan. Yesus nggak ngajarin seperti itu. Enggak. Kalau kamu jangan bilang kamu ya. Kamu saya bisa tahu lacak kamu di mana. kalau Kamu Kristen, kamu menghina buktikan. apa? Yesus Saya tahu yang Enggak, salib itu kan Tuhan saya Yesus.